Terhitung sejak hari Senin kemarin, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melakukan pengurangan jadwal perjalanan dari Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona. Terdapat 19 keberangkatan kereta api yang mengalami pembatalan perjalanan dengan jadwal keberangkatan yaitu di kurun waktu 23 Maret hingga 1 April 2020. Dan melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan Senior Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ibu Eva Khairunisa. Selamat siang, Ibu Eva. Bagaimana tentang pembatasan rute kereta api ini, rute mana saja mengalami pembatalan, Bu Eva? Ya, selamat siang. Jadi memang dapat saya sampaikan untuk saat ini ada 19 pembatalan jadwal ya. Jadi 19 pembatalan jadwal ini untuk keberangkatan dari PT KAI Daop 1, baik itu dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Namun perlu diperhatikan bahwa 19 jadwal ini adalah 19 jadwal yang berangkat pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 April ya. Jadi mohon pengertiannya bukan sampai dengan 29 Mei. Jadi 19 jadwal yang dibatalkan ini adalah untuk keberangkatan tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2020. Untuk kedepannya nanti kami akan informasikan kembali. Nah, kemudian juga bagi pengguna jasa yang terdampak pada KA-KA yang jadwalnya dibatalkan ini, bisa melakukan proses pengembalian tiket apabila ingin membatalkan perjalanannya. Dan ini akan dikembalikan 100% biaya tiket. Nah, kemudian jika tetap harus berangkat pada hari yang sama, maka kami akan melakukan pengembalian, pengalihan maksudnya. Jadi apabila dia harus berangkat di hari yang sama, kami akan melakukan pengalihan jadwal kereta. Nah, ini tentunya pada saat dialihkan, jika memang kelasnya ini lebih tinggi, maka yang bersangkutan tidak perlu membayar selisihnya. Tapi apabila kelasnya ini ternyata yang tersedia lebih rendah, contohnya dia sebelumnya membeli kelas eksekutif, tapi kemudian pada saat dialihkan yang tersedia itu adalah kelas bisnis, maka ini selisih dari tiket yang telah dibeli ini akan dibayarkan oleh PT KAI pada proses di loket seperti itu. Oke, jadi ada beberapa opsi yaitu pengembalian dana atau refund dan juga pengalihan. Untuk mekanisme pengalihannya ini sendiri bagaimana, Ibu Eva? Ya, jadi kalau untuk mekanisme pengalihan, nanti masyarakat itu tinggal menghubungi bagian pelayanan pelanggan. Jadi memang sebelum proses perjalanan ini dibatalkan, masyarakat khususnya calon pengguna yang sudah melakukan transaksi tiket ini sudah dihubungi oleh tim dari layanan pelanggan kami. Nanti di sana juga akan ditanyakan apakah akan dilakukan pengalihan ataupun juga pembatalan seperti itu. Nah, kemudian untuk pengalihan ini juga bisa langsung datang ke stasiun seperti itu. Apakah ada pembatasan jumlah mereka yang bisa melakukan pengalihan tiket begitu agar bisa tetap melakukan perjalanan atau tidak, Bu Eva? Ya, tidak ada pembatasan jumlah karena memang saat ini pun juga kita ketahui bahwa untuk jumlah pengguna jasa ini cukup menurun. Jadi kita lihat memang kereta-kereta yang dialihkan ini adalah kereta-kereta yang memiliki daerah tujuan yang sama dalam waktu yang berdekatan keberangkatannya. Jadi contohnya misalnya dalam waktu jam 10 sampai dengan jam 12 ini ada 4 kereta keberangkatan ke Bandung. Nah, ini 1 atau 2 diantaranya kita alihkan. Kita batalkan maksudnya, sehingga memang pasti ini akan ketersediaannya itu ada, dan kemudian kalau kita melihat dari sisi volume penumpang, ini memang untuk saat ini tidak terlalu tinggi, sehingga kami bisa pastikan meskipun terjadi pengurangan jadwal 19 perjalanan KA ini, namun untuk terkait jarak antar penumpang ataupun kalau kita bicara social distancing, ini tetap dapat kami terapkan, dan pengaturannya akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Pengalihannya ini mereka akan dipindahkan ke stasiun lain atau bagaimana, Bu Eva? Di stasiun yang sama. Jadi misalnya, ya, jadi contohnya ada pengguna jasa yang harus berangkat menggunakan KA72 yang ternyata dibatalkan. Itu KA72 ini misalnya akan berangkat di 10 pagi. Nanti dia akan dialihkan ke jam keberangkatan di jam 11 ataupun di jam 12 seperti itu. Ya, Ibu Eva, satu lagi ini berarti sekaligus mengkonfirmasi bahwa belum ada imbauan dari PT KAI untuk bagaimana terkait nanti mekanisme untuk perjalanan kereta api pada masa musim mudik Lebaran. Ya,
Jadi kalau kita bicara jadwal mudik nantinya, memang untuk saat ini kami belum bisa masih tetap dengan program yang sama, artinya 67 perjalanan untuk KA reguler pada masa angkutan Lebaran. Namun apabila ada perubahan, karena kita kan juga masih melihat perkembangan tentunya saat ini terkait wabah corona yang sedang terjadi ya. Kalau memang ternyata nanti pemerintah juga sudah memberikan penetapan ataupun langkah yang dilakukan ini penyebaran dari wabah corona ini sudah mulai menurun atau berkurang. Nah, kita nanti melihat atau kalau ternyata ini semakin ketat lagi, apakah nanti akan ada penyesuaian jadwal, ada yang dikurangi atau tidak, nanti akan kami informasikan. Tapi yang dapat kami berikan untuk saat ini, masa angkutan Lebaran yang ditetapkan itu pada tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni, ini untuk jadwal perjalanan KA tetap sesuai program, 67 KA perjalanan keberangkatan dari area PT KAI Daob 1 ya. Jadi dari 67 KA itu 37 diantaranya keberangkatan dari Gambir dan 27 diantaranya dari Pasar Senen, 3 KA lagi dari Jakarta Kota. Sejauh ini masih sama. Namun jika ada perubahan sewaktu-waktu, kami pasti akan selalu memberikan informasi ke seluruh pengguna jasa. Dan pengguna juga dapat melakukan update informasi ataupun menanyakan terkait hal tersebut melalui saluran telepon 121, seperti itu. Baik, Ibu Eva Khairunisa, Senior Manager Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami pada siang ini di News Report. Selamat siang, Ibu Eva.